Bab 261 Sebuah tes kekuatan. Setelah menciptakan jiwa roh, Roh Swhuo Yuhao entah bagaimana berhasil mendapatkan cincin jiwa oranye emas yang menyediakan beberapa keterampilan jiwa dari roh-roh jahat. Dia benar-benar luar biasa. Cincin jiwa dengan warna-warna khusus jarang muncul sepanjang sejarah. Dan Huo Yuhao dan Tang San yang legendaris adalah contoh paling menonjol dari orang-orang yang memilikinya. Mengingat ini, meskipun Tang Wulin hanya memiliki cincin jiwa emas tunggal, itu segera menarik perhatian semua orang. Setelah pulih dari keterkejutannya, wanita tua itu mengerutkan alisnya. Cincin jiwamu cukup unik. Sepertinya tidak terbuat dari kekuatan jiwa. Saya merasakan fluktuasi esensi darah yang berasal darinya. Tetapi kekuatan jiwa Anda benar-benar tenang. Apa yang sedang terjadi? Jujur, aku juga tidak tahu, jawab Tang Wulin dengan tenang. Aku hanya tahu bahwa esensi darahku sangat kuat. Saya pikir kemampuan ini berasal dari garis keturunan saya. Tetapi karena itu memberi saya keterampilan jiwa. Sepertinya itu semacam cincin jiwa. Saat Tang Wulin berbicara, cincin emas menyala, dan auman naga meletus dari tubuhnya. Otot-ototnya membengkak ketika lapisan cahaya keemasan menyelimutinya. Ini, tubuh naga emas. Anda memiliki garis keturunan naga emas. Wanita tua itu tergagap. Kata-katanya mengejutkan Tang Wulin. Nama skill jiwa muncul di pikiranku. Jadi bagaimana wanita tua ini tahu itu? Pernahkah seseorang dalam situasi seperti saya di masa lalu? Tidak. Itu tidak mungkin. Dia berkata naga emas. Tapi yang tersegel di dalam tubuhku adalah Raja Naga Emas. Mereka harus menjadi dua hal yang berbeda. Ketika pikirannya bekerja keras untuk memahami situasi, wanita tua itu muncul di depannya dalam sekejap. Pang Mi. Wanita tua itu menatapnya dengan mata yang dalam. Bijaksana. Pang Yu. Tang Wulin ragu-ragu bertanya. Jelas terkejut. Meskipun dia tahu betapa perkasa seorang penguji Shrek Academy. Wanita tua di depannya tampak seolah-olah dia sudah memiliki satu kaki di kubur. Dia ragu bahwa dia bisa mengambil salah satu pukulannya. Kekuatan saya melebihi 500 kg sejak lama. Tetapi dengan tubuh naga emas, saya pikir mungkin lebih dari 5.000 kg. Jangan khawatir tentang aku, kata wanita tua itu dengan tidak sabar. Tulang lamaku cukup kuat. Jika kamu benar-benar membunuhku, kamu bisa langsung memasuki paviliun Dewa Laut. Mendengar kata-katanya, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata, harap hati-hati kalau begitu. Dan dia melemparkan pukulan ke arahnya. Bang! Tang Wulin tiba-tiba merasakan sesuatu memukul lengannya. Langsung menamparkan pukulannya ke samping. Apakah kamu belum makan? Wanita tua itu menyalak dengan nada memarahi. Gunakan kekuatan. Orang-orang yang menonton dari sela-sela sudah jelas melihat apa yang terjadi. Saat kepalan tangan Tang Wulin meletus, wanita tua itu dengan santai menepisnya seolah itu lalat rumah. Kesadaran mereka akan kekuatannya hanya membuat pemandangan ini semakin mengejutkan. Bahkan jika itu bukan pukulan kekuatan penuh. Tang Wulin masih naga dalam bentuk manusia. Namun, dia hanya menyadari apa yang telah terjadi. Tang Wulin merasa lebih baik tentang meninju wanita tua itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Perutnya sepertinya membengkak ketika suara siulan tajam menembus udara. Lengannya bengkak bahkan dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sisik emasnya bersinar cemerlang. Dengan geraman nyaring, dia melemparkan semua kekuatan itu ke dalam pukulan peledak yang diarahkan pada wanita tua itu. Namun, pukulan ini berbeda. Sebuah ledakan memekakkan telinga menggema di seluruh ruangan setelah kepalan tangannya. Bahkan meninggalkan bayangan emas. Bang! Tinjunya tiba-tiba berhenti di telapak tangan wanita tua itu. Wanita tua itu tidak bergerak 1 inci pun dan tanpa ekspresi seperti sebelumnya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding karet. Semua kekuatannya langsung menghilang. Ini. Tang Wulin merasa sama tidak berdaya seperti Xie. Dia benar-benar dapat mengambil pukulan saya tanpa menggunakan jiwa bela diri atau kekuatan jiwanya. Dia sangat kuat. Hanya itu, tanya wanita tua itu dengan datar. Kamu hanya sekuat ini. Kekecewaan di matanya memicu rasa bangga pria itu. Aku bahkan lebih kuat dari ini, katanya, mempersiapkan tinjunya sekali lagi.
Sulur cahaya keemasan menari-nari saat itu berubah menjadi cakar naga emas. Dengan Golden Dragon Body diaktifkan, gemuruh rendah bisa terdengar memancar dari cakarnya. Seolah-olah kemegahan penindasan saja sudah cukup untuk membuat udara bergetar. Cahaya melintas di mata wanita tua itu. "Ayo," katanya. Bernafas dalam-dalam. Tang Wulin melemparkan pukulan ketiganya berteriak keluar. Kali ini dia tidak menahan apapun. Menuangkan semua kekuatannya ke pukulan ini. Berbeda dengan pukulan kedua. Darahnya melolong ketika semua esensi darahnya menyatu di lengan kanannya. Raungan naga agung memenuhi udara saat dia meninju. Tidak ada ledakan sonik yang menemani tinjunya kali ini karena udara sendiri berpisah sebelum kekuatannya. Meskipun wanita tua itu hampir tidak bergerak seperti sebelumnya. Kali ini dia melemparkan pukulannya sendiri. Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan melihat cahaya melilit wanita tua itu ketika 9 cincin cahaya yang cemerlang muncul. Sebelum mereka bisa memahami apa yang terjadi, kedua tangan itu bertemu. Ledakan. Terbang mundur seperti peluru artileri. Tang Wulin menabrak dinding 20 meter di belakangnya. Menanamkan dirinya ke dalamnya. Wanita tua itu tetap di tempatnya berdiri. Tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia kembali ke tempat duduknya di meja. Berikutnya, Kapten Wulin. Para anggota kelas 0 berteriak serempak. Segera bergegas ke sisinya. "Aku baik-baik saja," kata Tang Wulin dengan batuk. Puing-puing berjatuhan dari dinding ketika ia melepaskan diri darinya. Dinding ini sangat tebal. Tang Wulin benar-benar baik-baik saja. Selama bentrokan kedua tinju mereka, dia merasa seolah-olah sedang meninju balon raksasa. Kekuatan elastis yang luar biasa telah mengirimnya terbang ke dinding. Dia lebih dari cukup tangguh untuk mengalami tertanam di dinding dan berjalan pergi tanpa cedera. Tapi tetap saja, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. 3 pukulan itu telah membuatnya kehabisan esensi darah. Dan sekarang tubuhnya terasa lemah. Gu Yue membantunya berdiri. "Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja?" Tang Wulin mengangguk. "Bersantai. Saya hanya perlu istirahat sejenak dan saya akan dalam kondisi prima. Sebenarnya, kurasa aku masih sedikit lapar. Jika saya makan dengan baik sekarang, apakah esensi darah saya pulih lebih cepat? Sayang sekali tidak ada makanan di sini." Disibukkan dengan kondisi Tang Wulin, para siswa belum melihat ekspresi kaget di wajah Shen Yi dan 2 penguji lainnya. Rahang mereka telah jatuh. Tang Wulin duduk di kursi, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai menggunakan metode surga misterius untuk menyesuaikan kekuatan jiwanya dan memulihkan esensi darahnya. Napasnya masih agak kasar saat matanya melayang ke arah wanita tua itu. Terpesona di dalam diri mereka. Kekuatannya tak terduga. "Saya tidak berpikir bahwa bahkan Guru Wu dapat membandingkan." Gu Yue berjalan ke tengah ruangan. Ekspresinya agak suram. Dia tidak membungkuk seperti ketiga teman sekelasnya di depannya. Sebaliknya, dia hanya mengangguk. "Aku mulai sekarang." Shen Yi mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani bertindak begitu angkuh di depan penguji Shrek Academy. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan bersandar di kursinya. "Pergilah kalau begitu." Mata Gu Yue berbinar ketika 3 cincin jiwa muncul di bawahnya. 2 kuning dan 1 ungu. Dia membalik tangannya untuk membentuk bentuk mangkuk dengan telapak tangannya. Cahaya kuning berkumpul di dalamnya sesaat kemudian. Cahaya kuning itu stabil dan lembut. Karakteristik elemen bumi. Elemen bumi berputar di tangannya dan secara bertahap membeku menjadi bentuk fisik. Kontrol unsur. Jadi dia menunjukkan kekuatan-kekuatan rohaninya. 3 penguji itu langsung sampai pada kesimpulan yang sama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menantang pemahaman mereka. Gu Yue mengambil bola cahaya kuning di tangan kirinya, lalu mulai memahatnya dengan tangan kanannya. Setiap sentuhan lembut jari-jarinya menciptakan kelopak. Sampai akhirnya, ia memegang bunga kuning dengan 9 kelopak. Bunga 9 kelopak berputar perlahan. Sifat dunia lain yang mempesona. Pria paruh baya di sebelah kanan memberi sedikit persetujuan. Jiwa bela diri tipe unsur jarang terlihat. Dan kekayaan kekuatan spiritual Gu Yue dan kontrol yang kuat terhadap elemen terbukti mengesankan. Namun, ini masih berada dalam batas-batas apa yang dianggap normal.
Bab 261 Sebuah tes kekuatan. Setelah menciptakan jiwa roh, Roes Douluohuo Yuhao entah bagaimana berhasil mendapatkan cincin jiwa oranye emas yang menyediakan beberapa keterampilan jiwa dari roh-roh jahat. Dia benar-benar luar biasa. Cincin jiwa dengan warna-warna khusus jarang muncul sepanjang sejarah. Dan Huo Yuhao dan Tang San yang legendaris adalah contoh paling menonjol dari orang-orang yang memilikinya. Mengingat ini, meskipun Tang Wulin hanya memiliki cincin jiwa emas tunggal, itu segera menarik perhatian semua orang. Setelah pulih dari keterkejutannya, wanita tua itu mengerutkan alisnya. Cincin jiwamu cukup unik. Sepertinya tidak terbuat dari kekuatan jiwa. Saya merasakan fluktuasi esensi darah yang berasal darinya. Tetapi kekuatan jiwa Anda benar-benar tenang. Apa yang sedang terjadi? Jujur, aku juga tidak tahu, jawab Tang Wulin dengan tenang. Aku hanya tahu bahwa esensi darahku sangat kuat. Saya pikir kemampuan ini berasal dari garis keturunan saya. Tetapi karena itu memberi saya keterampilan jiwa. Sepertinya itu semacam cincin jiwa. Saat Tang Wulin berbicara, cincin emas menyala, dan auman naga meletus dari tubuhnya. Otot-ototnya membengkak ketika lapisan cahaya keemasan menyelimutinya. Ini, tubuh naga emas. Anda memiliki garis keturunan naga emas. Wanita tua itu tergagap. Kata-katanya mengejutkan Tang Wulin. Nama skill jiwa muncul di pikiranku. Jadi bagaimana wanita tua ini tahu itu? Pernahkah seseorang dalam situasi seperti saya di masa lalu? Tidak, itu tidak mungkin. Dia berkata naga emas. Tapi yang tersegel di dalam tubuhku adalah Raja Naga Emas. Mereka harus menjadi dua hal yang berbeda. Ketika pikirannya bekerja keras untuk memahami situasi, wanita tua itu muncul di depannya dalam sekejap. Pang Mi. Wanita tua itu menatapnya dengan mata yang dalam. Bijaksana, Pang Yu. Tang Wulin ragu-ragu bertanya. Jelas terkejut. Meskipun dia tahu betapa perkasa seorang penguji Shrek Academy. Wanita tua di depannya tampak seolah-olah dia sudah memiliki satu kaki di kubur. Dia ragu bahwa dia bisa mengambil salah satu pukulannya. Kekuatan saya melebihi 500 kg sejak lama. Tetapi dengan tubuh naga emas, saya pikir mungkin lebih dari 5.000 kg. Jangan khawatir tentang aku, kata wanita tua itu dengan tidak sabar. Tulang lamaku cukup kuat. Jika kamu benar-benar membunuhku, kamu bisa langsung memasuki paviliun Dewa Laut. Mendengar kata-katanya, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata, harap hati-hati kalau begitu. Dan dia melemparkan pukulan ke arahnya. Bang! Tang Wulin tiba-tiba merasakan sesuatu memukul lengannya. Langsung menamparkan pukulannya ke samping. Apakah kamu belum makan? Wanita tua itu menyalak dengan nada memarahi. Gunakan kekuatan. Orang-orang yang menonton dari sela-sela sudah jelas melihat apa yang terjadi. Saat kepalan tangan Tang Wulin meletus, wanita tua itu dengan santai menepisnya seolah itu lalat rumah. Kesadaran mereka akan kekuatannya hanya membuat pemandangan ini semakin mengejutkan. Bahkan jika itu bukan pukulan kekuatan penuh. Tang Wulin masih naga dalam bentuk manusia. Namun, dia hanya menyadari apa yang telah terjadi. Tang Wulin merasa lebih baik tentang meninju wanita tua itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Perutnya sepertinya membengkak ketika suara siulan tajam menembus udara. Lengannya bengkak bahkan dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sisik emasnya bersinar cemerlang. Dengan geraman nyaring, dia melemparkan semua kekuatan itu ke dalam pukulan peledak yang diarahkan pada wanita tua itu. Namun, pukulan ini berbeda. Sebuah ledakan memekakkan telinga menggema di seluruh ruangan setelah kepalan tangannya. Bahkan meninggalkan bayangan emas. Bang! Tinjunya tiba-tiba berhenti di telapak tangan wanita tua itu. Wanita tua itu tidak bergerak 1 inci pun dan tanpa ekspresi seperti sebelumnya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding karet. Semua kekuatannya langsung menghilang. Ini. Tang Wulin merasa sama tidak berdaya seperti Xie Xie. Dia benar-benar dapat mengambil pukulan saya tanpa menggunakan jiwa bela diri atau kekuatan jiwanya. Dia sangat kuat. Hanya itu. Tanya wanita tua itu dengan datar. Kamu hanya sekuat ini. Kekecewaan di matanya memicu rasa bangga pria itu. Aku bahkan lebih kuat dari ini, katanya. Mempersiapkan tinjunya sekali lagi.
Sulur cahaya keemasan menari-nari saat itu berubah menjadi cakar naga emas. Dengan Golden Dragon Body diaktifkan, gemuruh rendah bisa terdengar memancar dari cakarnya. Seolah-olah kemegahan penindasan saja sudah cukup untuk membuat udara bergetar. Cahaya melintas di mata wanita tua itu. "Ayo," katanya, bernafas dalam-dalam. Tang Wulin melemparkan pukulan ketiganya berteriak keluar. Kali ini dia tidak menahan apapun. Menuangkan semua kekuatannya ke pukulan ini. Berbeda dengan pukulan kedua. Darahnya melolong ketika semua esensi darahnya menyatu di lengan kanannya. Raungan naga agung memenuhi udara saat dia meninju. Tidak ada ledakan sonik yang menemani tinjunya kali ini karena udara sendiri berpisah sebelum kekuatannya. Meskipun wanita tua itu hampir tidak bergerak seperti sebelumnya. Kali ini dia melemparkan pukulannya sendiri. Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan melihat cahaya melilit wanita tua itu ketika 9 cincin cahaya yang cemerlang muncul. Sebelum mereka bisa memahami apa yang terjadi, kedua tangan itu bertemu. Ledakan. Terbang mundur seperti peluru artileri. Tang Wulin menabrak dinding 20 meter di belakangnya. Menanamkan dirinya ke dalamnya. Wanita tua itu tetap di tempatnya berdiri. Tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia kembali ke tempat duduknya di meja. Berikutnya, Kapten Wulin. Para anggota kelas 0 berteriak serempak. Segera bergegas ke sisinya. "Aku baik-baik saja," kata Tang Wulin dengan batuk. Puing-puing berjatuhan dari dinding ketika ia melepaskan diri darinya. Dinding ini sangat tebal. Tang Wulin benar-benar baik-baik saja. Selama bentrokan kedua tinju mereka, dia merasa seolah-olah sedang meninju balon raksasa. Kekuatan elastis yang luar biasa telah mengirimnya terbang ke dinding. Dia lebih dari cukup tangguh untuk mengalami tertanam di dinding dan berjalan pergi tanpa cedera. Tapi tetap saja, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. 3 pukulan itu telah membuatnya kehabisan esensi darah. Dan sekarang tubuhnya terasa lemah. Gu Yue membantunya berdiri. "Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja?" Tang Wulin mengangguk. "Bersantai. Saya hanya perlu istirahat sejenak dan saya akan dalam kondisi prima. Sebenarnya, kurasa aku masih sedikit lapar. Jika saya makan dengan baik sekarang, apakah esensi darah saya pulih lebih cepat? Sayang sekali tidak ada makanan di sini." Disibukkan dengan kondisi Tang Wulin, para siswa belum melihat ekspresi kaget di wajah Shen Yi dan 2 penguji lainnya. Rahang mereka telah jatuh. Tang Wulin duduk di kursi, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai menggunakan metode surga misterius untuk menyesuaikan kekuatan jiwanya dan memulihkan esensi darahnya. Napasnya masih agak kasar saat matanya melayang ke arah wanita tua itu. Terpesona di dalam diri mereka. Kekuatannya tak terduga. "Saya tidak berpikir bahwa bahkan Guru Wu dapat membandingkan." Gu Yue berjalan ke tengah ruangan. Ekspresinya agak suram. Dia tidak membungkuk seperti ketiga teman sekelasnya di depannya. Sebaliknya, dia hanya mengangguk. "Aku mulai sekarang." Shen Yi mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani bertindak begitu angkuh di depan penguji Shrek Academy. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan bersandar di kursinya. "Pergilah kalau begitu." Mata Gu Yue berbinar ketika 3 cincin jiwa muncul di bawahnya. 2 kuning dan 1 ungu. Dia membalik tangannya untuk membentuk-bentuk mangkuk dengan telapak tangannya. Cahaya kuning berkumpul di dalamnya sesaat kemudian. Cahaya kuning itu stabil dan lembut. Karakteristik elemen bumi. Elemen bumi berputar di tangannya dan secara bertahap membeku menjadi bentuk fisik. Kontrol unsur. Jadi dia menunjukkan kekuatan-kekuatan rohaninya. 3 penguji itu langsung sampai pada kesimpulan yang sama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menantang pemahaman mereka. Gu Yue mengambil bola cahaya kuning di tangan kirinya, lalu mulai memahatnya dengan tangan kanannya. Setiap sentuhan lembut jari-jarinya menciptakan kelopak. Sampai akhirnya, ia memegang bunga kuning dengan 9 kelopak. Bunga 9 kelopak berputar perlahan. Sifat dunia lain yang mempesona. Pria paruh baya di sebelah kanan memberi sedikit persetujuan. Jiwa bela diri tipe unsur jarang terlihat. Dan kekayaan kekuatan spiritual Gu Yue dan kontrol yang kuat terhadap elemen terbukti mengesankan. Namun, ini masih berada dalam batas-batas apa yang dianggap normal.
Bab 263 Aku tidak ingin. Gadis, apakah kamu ingin menjadi muridku? Dia bertanya sambil tersenyum. Gu Yue terkejut, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Kamu tidak mau. Wanita tua itu tercengang. Mengapa? Tak ada alasan. Aku hanya tidak mau. Gu Yue, jangan bicara seperti itu. Sen Yi dengan cepat mendekati untuk menegurnya. Apakah kamu tahu siapa ini? Penatua Kai adalah penatua Paviliun Dewa Laut Shrek Academy yang paling dijaga. Gelarnya adalah Silver Moon. Dia adalah Douluo Silver Moon yang berdiri di puncak benua. Kamu beruntung memiliki kesempatan untuk menjadi muridnya. Jelas. Tidak ada siswa yang akrab dengan wanita tua yang terhormat ini sebelumnya. Namun, penyebutan tentang Silver Moon Douluo mengirim getaran pada banyak orang. 6 tahun yang lalu, ia memiliki reputasi di seluruh benua sebagai eksentrik yang menggetarkan surga. Tidak menyerah kepada siapapun dan selalu melakukan apa yang diinginkannya. Amukannya yang umum telah membalik seluruh dunia, master jiwanya terbalik. Perdamaian hanya kembali ke benua itu ketika Akademi Shrek mengirim orang untuk mengambilnya. Seperti itu, dia menghilang tanpa jejak dari mata publik. Gu Yue bertemu mata Sen Yi. Tapi dia menggerogoti bibirnya. Menggelengkan kepalanya lagi. Dia memukul Wulin, jadi aku tidak ingin menjadi muridnya. Baik Penatua Kai maupun Sen Yi tidak mengharapkan ini menjadi masalah Gu Yue. Perilakunya yang sebal sebenarnya didorong oleh pukulan Penatua Kai yang telah membuat Tang Wulin terbang. Merasa tidak puas, Penatua Kai berkata, "Omong kosong. Cakar anak itu istimewa. Jika saya tidak menggunakan kekuatan untuk mengirimnya terbang, cakarnya akan mencengkeram tulang tua saya dan melukai saya. Aku bahkan tidak melukainya." Dua penguji setengah baya terpana pada ledakan tua itu. Ada permintaan maaf tersembunyi di kata-katanya. Dia sebenarnya meminta maaf kepada anak berusia 13 tahun. Gu Yue berbalik menghadap Tang Wulin. Gu Yue, aku baik-baik saja. Sangat. Pikirkan ini dengan cermat. Kata-kata itu keluar dari mulut Tang Wulin. Dengan kikuk dan tanpa rahmat. Dia mengerti betapa besar peluang ini. Gu Yue kembali ke Penatua Kai. Matanya sungguh-sungguh. Dimanapun mereka berada, aku juga akan berada. Kami tidak akan dipisahkan. Jika mereka memasuki pelataran dalam, maka aku juga akan masuk. Kenapa kamu segenggam itu? Baiklah. Silakan saja. Saya tidak peduli lagi. Penatua Kai menjentikkan lengan bajunya sebelum menyerbu. Kemarahan Penatua Kai mengejutkan Sen Yi. Beberapa saat kemudian, dia dengan cepat mengikuti untuk menjelaskan atas nama siswa. Tetapi Penatua Kai tidak akan memilikinya. Tang Wulin mendekati Gu Yue. Menarik lengannya. Kenapa kau melakukan itu? Mengapa Anda membiarkan kesempatan yang begitu menakjubkan lolos begitu saja? Tidakkah Anda melihat seberapa kuat Penatua Kai itu? Dia adalah Douluo judul berdering 9. Dan cincin jiwanya yang terlemah masih pada tingkat 1000 tahun. Dia bahkan memiliki cincin jiwa merah 100.000 tahun. Apakah Anda tahu seberapa jarang orang pada levelnya di benua ini? Aku tidak percaya kau menolak tawarannya. Gu Yue bertemu dengan tatapannya. Genangan matanya berputar dengan niat jujur. Dia memukulmu jadi aku tidak senang. Kata-kata sederhana ini menutup mulut Tang Wulin. Sementara itu, Xie Xie dan Su Xiaoyan menarik wajah aneh. Xie Xie tidak bisa membantu tetapi berkata, "Kamu tahu, aku selalu berpikir aku sombong. Tapi sekarang aku tahu apa itu kesombongan yang sebenarnya." Gu Yue, kamu luar biasa. Su Xiaoyan tertawa. Big Sis Gu Yue sangat jujur. Sangat. Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya. Apakah ini akan memengaruhi ujian kita? Penatua Kai itu tampaknya benar-benar berpengaruh di Akademi Shrek. Apakah ada yang baik menunggu kami sekarang karena kami telah menyinggung perasaannya? Benar saja. Sen Yi kembali beberapa saat kemudian dengan ekspresi pucat. Dia menunjuk jari gemetar pada Gu Yue. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang memimpikannya kesempatan untuk menjadi murid Penatua Kai? Gu Yue tetap diam. Kepalanya menunduk. Dia sudah memberi Tang Wulin satu-satunya penjelasan. Tidak akan ada lagi yang keluar dari bibir itu. Dengan cemas, Tang Wulin berkata, "Maaf, itu kesalahan kami."
Gu Yue sedikit lelah sekarang jadi dia tidak berpikir dengan benar. Guru Senyi, bisakah kita melanjutkan ujian? Senyi menghela nafas. Ujianmu harus selesai di sini. Tapi kalian semua bisa melanjutkan. Saya sudah memberitahu guru. Jadi semoga dia bisa menenangkan kemarahan Penatua Kai. Ayo pergi sekarang. Dengan cepat. Dia memimpin mereka keluar dari aula besar dan ke bagian paling dalam gedung sekolah. Uji coba kelima menguji bakatmu. Nah, lebih seperti profesi kedua Anda, kata Senyi. Xie bertanya penuh percaya diri. Guru Sen, berapa banyak poin yang kita dapatkan untuk persidangan keempat? 0 poin. Kamu semua mendapat poin 0. Senyi menatapnya tajam. 0 poin. Bukankah itu terlalu kecil? Bahkan jika kita tidak luar biasa, bukankah kita masih harus mencapai beberapa poin? Atau apakah Anda mengatakan bahwa Shrek Academy tidak bisa tidak memihak? Apakah ini karena kita menyinggung Penatua Kai itu? Xie hampir meledak di tempat ketika dia mendengar skor mereka. Ini adalah kemunduran besar. Selain itu, ia merasa bahwa kinerja mereka sangat spektakuler. Senyi menatap tajam ke arah mereka. Di Akademi Shrek, Paviliun Dewa Laut membuat aturan. Jika Penatua Kai mengatakan Anda mendapatkan poin 0, maka Anda mendapatkan poin 0. Tidak ada yang bisa membantahnya. Bahkan penatua lainnya pun tidak. Dan sekarang setelah Anda mencetak poin 0, Anda tidak bisa masuk ke pengadilan inti bahkan jika Anda benar-benar luar biasa dalam uji coba selanjutnya. Matanya beralih ke Gu Yue. Apakah kamu mengerti konsekuensi dari impulsif sekarang? Gu Yue tidak membalas. Mengikuti Tang Wulin dalam diam. Mereka segera tiba di kamar lain. Ukurannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Tapi ada meja yang tersebar di ruangan ini. Tumpukan barang-barang lainnya berserakan di mana-mana. Setelah mengamati ruangan itu, mata Tang Wulin berbinar. Di antara banyak meja ada satu yang cocok untuk pandai besi. Namun, kegembiraannya berlangsung singkat. Duduk di belakang meja penguji adalah sosok yang dikenalnya. Penatualah yang menyerbu dalam persidangan sebelumnya. Penatua Kai. Dia mencibir padanya ketika mata mereka bertemu. Penatua Kai, Anda. Senyi kehilangan kata-kata. Penatua Kai mendengus. Untuk uji coba kelima, kalian semua mendapat skor 0. Kemarahan menggelegak ke permukaan mata Gu Yue pada kata-kata Penatua Kai. Tetapi tepat ketika dia akan menyerang, Tang Wulin menariknya ke belakangnya. Kemudian, dia mengarahkan pandangan tegas pada Xie untuk menghentikannya berbicara juga. Ini adalah Akademi Shrek, wilayah asal Penatua Kai. Tidak ada gunanya berdebat melawannya di sini. Penatua Kai. Bukankah ini terlalu banyak? Senyi membuat ekspresi tak berdaya dan terkejut. Meskipun Penatua Kai terkenal karena eksentrik, kebenaran bukanlah bagian dari karakternya. Pada tahun-tahun di mana dia telah menimbulkan masalah di seluruh benua, dia bertindak terlalu berlebihan. Kalau tidak, Shrek Academy tidak akan mengirim orang untuk mengambilnya. Tapi perilakunya saat ini. Jangan bilang aku tidak memberi Zuoxi wajah apapun. Jika mereka berhasil dengan baik dalam uji coba berikut, mereka masih akan bisa memasuki lapangan dalam meskipun mencetak 0-2 kali. Jika tidak, mereka dapat kembali ke tempat asalnya. Poin 0. Kami mendapat 0 poin lagi. Tang Wulin tidak tahu berapa banyak cobaan di sana. Tapi ini sudah yang kelima kalinya. Beban itu akan sulit diatasi. Berapa skor kelulusannya? Ketika Gu Yue menggeliat di belakangnya, dia menahannya dengan pegangan besi. Adalah bodoh untuk membuat Penatua Kai marah lebih jauh. Dia menekan amarahnya demi tim. Sebagai kapten, dia tidak bisa bertindak lebih dulu dan berpikir kemudian. Masa depan timnya bergantung padanya. Wajah Senyi berubah menjadi topeng keburukan dan dia tidak bergerak sampai beberapa saat kemudian. Dia tahu bahwa ujian masuk memiliki 10 percobaan. Masing-masing menguji sesuatu yang berbeda dan memberikan maksimal 10 poin. Skor tertinggi yang mungkin adalah 100 poin. Dengan 60 dibutuhkan untuk memasuki lapangan luar. Di sisi lain, masuk ke pengadilan dalam membutuhkan setidaknya 85 poin. Biasanya dalam setiap siklus ujian masuk pengadilan luar, 1 atau 2 orang yang berprestasi akan berhasil masuk ke pengadilan dalam. Itu adalah tantangan yang luar biasa untuk melakukannya.
Sekarang para siswa kelas 0 kehilangan 20 kemungkinan poin. Mereka tidak punya pilihan selain mencetak skor luar biasa dalam semua uji coba berikut. Namun, cobaan ini bukanlah hal yang lucu. Ujian masuk Shrek Academy sangat komprehensif. Meskipun mereka telah melakukan dengan baik dalam 3 percobaan pertama, itu tidak berarti mereka akan seberuntung yang lain. Percobaan yang akan datang semua menguji aspek yang berbeda dari kemampuan mereka. Bukan hanya kekuatan tempur mereka. Shen Yi tidak mengkritik Gu Yue. Tidak ada gunanya melakukan itu sekarang. Bab 264 Pengadilan Makan. Silahkan. Penatuakai pergi. Membanting pintu menutup di belakangnya. Tak terlihat oleh semua orang yang hadir. Senyum terbentuk di bibirnya. Hehe. Aku bertaruh kentut tua itu. Zuo Xi sedang marah sekarang. Melayani dia dengan benar. Anak-anak nakal itu cukup baik. Membuat mereka sedikit lebih baik seharusnya baik-baik saja. Dia mendengus memikirkan Gu Yue. Karena kamu berani menolakku, akan ada saatnya kamu kembali memohon. Dia menyilangkan tangannya di belakang. Langkahnya seringan udara saat dia pergi. Merasa sedih dan geram, kelas 0 tiba di tempat persidangan ke-6. Sidang ke-6 benar-benar aneh. Itu menguji kemampuan mereka untuk makan. Itu benar. Itu adalah uji coba makan. Di depan setiap orang ada nampan perak raksasa. Dan di atas nampan itu ada sebuah gunung, roti kukus. Di satu sisi ada tanda yang mencantumkan persyaratan untuk menerima poin. Dikatakan bahwa memakan 15 roti adalah skor kelulusan dan untuk setiap tambahan 5 roti yang dimakan, poin lain akan dihargai. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mengedarkan kekuatan jiwa mereka saat makan dan hanya bisa mengandalkan perut mereka sendiri. Mereka tercengang dengan aturan persidangan ini. Mata Su Xiaoyan dan Xie Xie beralih ke Tang Wulin. Sesuatu berkedip di bawah topeng tenang Tang Wulin ketika dia berbalik ke arah Yi Yi dan bertanya. Guru Shen, bisakah kita saling membantu makan untuk persidangan ini? Masih tertekan. Shen Yi dengan marah menjawab. Jika Anda bisa makan cukup untuk mendapat poin penuh, maka Anda bisa membantu yang lain. Persidangan ini benar-benar aneh. Tetapi sekali lagi, ini diharapkan dari akademi yang mengerikan seperti Shrek. Sebenarnya, apa yang diuji coba ini adalah tekad. Mereka harus makan sampai perut mereka pecah. Untuk anak berusia 15 tahun yang normal, 15 roti kukus adalah makanan yang sangat banyak. Lebih jauh lagi, dengan membatasi penggunaan kekuatan jiwa untuk membantu pencernaan, hampir mustahil bagi kebanyakan orang untuk menyelesaikannya. Seseorang akan membutuhkan kemauan untuk mengatasi batas tubuh seseorang. Tentu saja, ada staf medis yang mengawasi persidangan ini untuk memastikan bahwa peserta ujian tidak menjadi sakit karena makan berlebihan. Tubuh master jiwa yang lebih kuat dari biasanya mencegah perut mereka meledak. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak bisa jatuh sakit karena makan berlebihan. Cobaan yang tampaknya sederhana ini, pada kenyataannya, adalah iblis yang menyamar. Tidak bersalah menyeret ujian melalui kedalaman neraka dan membuat mereka berharap untuk rilis manis kematian. Namun, hari ini telah terjadi penyimpangan. Terima kasih, Guru Shen, kata Tang Wulin dengan tulus. Dalam benaknya, cobaan ini praktis dibuat untuknya. Dia mengulurkan tangannya, mengambil 2 roti masing-masing. Roti kukus lembut dan goyang. Kenyang bulat mereka menyenangkan dia bahkan ketika perutnya bergemuruh karena aroma lezat roti kocok hidungnya. Meskipun Gu Yue telah memberinya makanan di pagi hari, itu adalah porsi yang sedikit dan hampir tidak bisa mengisi perutnya. Ini, ditambah dengan dia menggunakan esensi darahnya dalam serangkaian uji coba, berarti dia kelaparan. Kemunculan makanan yang tiba-tiba dalam persidangan ini adalah pemandangan paling indah yang pernah dia saksikan. Tang Wulin melahap setiap roti dalam 3 gigitan dan sesaat kemudian, 4 roti sudah dihancurkan. Mendengar Tang Wulin bisa makan atas nama mereka, Xie Xie santai, meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan bersandar di kursinya sambil menunggu dengan santai. Su Xiaoyan sedikit lebih masuk akal. Duduk bersila untuk bermeditasi. Gu Yue adalah satu-satunya yang mengambil roti untuk menemani Tang Wulin dalam makanannya. Shen Yi mengerutkan kening. Apa yang mereka berdua lakukan? Mengapa mereka tidak memulai?
Kamu hanya punya waktu 30 menit untuk persidangan ini. Namun banyak yang Anda makan pada akhir 30 menit akan masuk ke perhitungan skor Anda. Xie tersenyum. Guru Sen, tunggu dan lihat saja. Dalam beberapa detik mereka bercakap-cakap. 8 roti sudah menghilang ke perut Tang Wulin. Dia menghela nafas lembut saat dia menepuknya. Saya merasa jauh lebih baik sekarang dengan beberapa makanan di perut saya. Alasan mengapa Tang Wulin bisa makan begitu banyak adalah karena garis keturunannya mengkonsumsi banyak energi. Ini, ketika dikombinasikan dengan kemampuan pencernaannya, berarti bahwa kapasitas perutnya 10 kali lipat dari orang biasa. 8 roti itu langsung dipecah menjadi nutrisi untuk mengisi kembali tubuhnya yang kelaparan. Berpikir dia merasa tidak sehat, Sen Yi berkata, makan lebih lambat. Tidak masalah seberapa cepat Anda bisa makan selama Anda bisa makan cukup untuk percobaan ini. Jika kamu makan terlalu cepat, pencernaanmu akan melambat dan nantinya akan memengaruhi bagaimana. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Tang Wulin telah mengambil 4 roti kukus lagi dan menjejalkannya dengan mudah. Xie menyeringai, Guru Sen, Anda tidak perlu khawatir tentang kapten kami. Kekuatan terbesarnya bukanlah kemampuan bertarungnya, tapi perutnya. Dia berhasil memakan ruang makan kita dalam kemiskinan. Jadi apa beberapa roti kukus baginya? Kata-katanya berdering benar. Jendela pertama di Issea Academy menyajikan makanan bergizi. Tetapi harganya sangat mahal. Bahkan saat itu, perut Tang Wulin hanya puas karena kualitas makanan yang lebih tinggi telah menggantikan kualitas yang lebih rendah. Dan roti kukus di hadapan mereka hanya roti biasa. Kandungan nutrisinya bisa diabaikan. Sen Yi kemudian menyaksikan apa arti sebenarnya bagi seseorang untuk disebut beras ember. Tidak, bak beras. Tang Wulin menghitung saat dia makan. Jika 15 roti sama dengan 6 poin dan 20 adalah 7 poin, maka ia perlu makan 35 dari 50 roti di atas nampan untuk mendapatkan skor penuh. Tidak lebih dari 8 menit dari awal persidangan, Tang Wulin sudah menghirup 35 roti kukus sementara Gu Yue hanya makan sekitar 4 atau 5. Tang Wulin melenggang ke nampan Su Xiaoyan dan seolah-olah rekor sebelumnya hanya pemanasan. Ia melahap 35 roti dalam 7 menit. Kemudian, dia pergi ke Xie. Sen Yi awalnya hanya terkejut. Tetapi ekspresinya segera berubah menjadi kaget. Lalu tercengang. Dan akhirnya, kebodohan. 22 menit. Dia selesai makan 35 roti untuk Xie juga. Dia telah memakan total 105 roti kukus sekarang. Tetapi perutnya belum menggembung sedikit pun. Sen Yi yakin bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa sama sekali, yang hanya berfungsi untuk memperdalamnya dan keterkejutan pemeriksa lainnya. Selama bertahun-tahun mengawasi sidang ini, penguji itu belum pernah melihat rakus seperti itu. Tang Wulin akhirnya datang ke meja Gu Yue. Dia berdiri dan memberinya tempat duduk dan mulai memberikan roti saat Tang Wulin terus memeluk dirinya sendiri. Kecepatan di mana Gu Yue menyerahkan roti kukus hanya bisa mengikuti laju mereka menghilang ke dalam perutnya. Pada tanda 28 menit, dia menyelesaikan 35 roti untuk Gu Yue. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Waktu sudah habis. Pemeriksa yang terheran-heran itu hampir tidak ingat untuk memanggil waktu. Dia telah makan 48 dari 50 roti di nampan Gu Yue. Hanya menyisakan sepasang kesepian. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tang Wulin menepuk perutnya. Masih ingin melanjutkan. Guru Sen, kita mendapat nilai penuh, kan? Sen Yi mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Monster, dia benar-benar memiliki potensi monster. Apakah dia selalu monster seperti itu? Apakah perutnya jurang maut? Guru Sen, bisakah saya membawa roti kukus yang tersisa bersama saya? Saya tidak makan sarapan pagi ini. Sen Yi tersandung. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan kepadanya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tang Wulin tidak menunjukkan pengekangan dan menyapu semua roti yang tersisa ke dalam beberapa tas kemudian menyimpannya di cincin penyimpanannya. Baru kemudian dia mengikuti di belakang Sen Yi dengan senyum konten terpampang di wajahnya. Setelah setengah jam istirahat dan makan enak, esensi darahnya hampir sepenuhnya terisi kembali. Sayangnya, roti kukus tidak bergizi. Jika tidak,
kondisinya akan sempurna. Keempatnya mendapat poin penuh untuk percobaan keenam. Penatua Kai saat ini duduk di sebuah kamar mewah. Wajahnya berubah menjadi ekspresi aneh ketika dia mendengarkan laporan dari pria paruh baya di depannya. Ya, mereka mendapat nilai penuh. Dilaporkan bahwa mereka bahkan mengambil roti sisa. Sepertinya mayoritas dimakan oleh Tanggulin. Bab 265 poin. Penatua Kai terdiam beberapa saat sebelum bergumam. Sepertinya aku tidak perlu diam-diam memberi mereka beberapa poin bonus. Pada tingkat ini, mereka akan berhasil mencapai 60. Mungkin kekuatan bocah itu terkait dengan perutnya. Di mana Zuoxi bahkan menemukan monster kecil ini. Terutama Tanggulin dan Gu Yue. Uji coba pertama menguji kekuatan spiritual. Yang kedua, kemampuan bertarung. Sedangkan yang ketiga menguji kemampuan beradaptasi dan keberanian. Uji coba keempat, kelima, dan keenam berikutnya menguji bakat, profesi kedua, dan kemauan keras. Adapun persidangan ketujuh, itu adalah maraton ketekunan. Memang, itu akan mendorong tubuh mereka hingga batas. Ketika Tanggulin dan yang lainnya tiba di ruangan persidangan ketujuh, mereka terkejut menemukan peserta ujian lain masih ada. Waktu menjadi kurang penting untuk uji ketahanan ini. Itu dibagi menjadi 3 tes, berjalan 10 km. Jongkok 50 kg 1000 kali. Dan 1000 dagu. Setiap peserta ujian yang menyelesaikan ketiga tes akan diberikan 6 poin. Sementara menyelesaikan dalam 1 jam akan memberi mereka nilai penuh. Setiap 10 menit tambahan akan dikenakan biaya 1 poin. Ke minimum 6. Tes-tes ini akan sama tidak peduli apapun tipe jiwa yang menguasai ujian. Di luar bayang-bayang keraguan, para penguasa jiwa tipe kekuatan memegang keunggulan dalam cobaan ini. Keadilan bukan masalah. Seandainya cobaan itu adil, yang pertama tidak akan menguji kekuatan spiritual. Melihat bagaimana jenis-jenis penguasa jiwa jelas tidak memiliki area itu. Sama seperti pada percobaan pertama. Yang satu ini akan melihat banyak jiwa master dihilangkan dari ujian. Sulit bagi setiap guru jiwa tunggal untuk mencetak skor bagus di semua cobaan karena mereka masing-masing menyukai jenis kemampuan yang berbeda. Ini juga alasan mengapa tingkat penerimaan Akademi Rex sangat rendah. Meski begitu, persidangan ini lebih baik daripada yang lain karena tidak ada batasan waktu. Jadi, beberapa jam setelah ujian dimulai, masih ada beberapa peserta ujian yang bekerja keras untuk mendapatkan 6 poin itu. Mendengar persyaratan persidangan, Tanggulin melirik Gu Yue dan Su Xiaoyan dengan gugup. Baik dia dan Xie Xie dapat dengan mudah lulus tes. Tetapi akan terbukti sulit bagi kedua gadis karena mereka bukan tipe fisik. Mereka mencetak total poin 0 di percobaan keempat dan kelima. Sehingga mereka harus menebusnya dengan mendapatkan skor tinggi di yang berikutnya. Namun, persidangan ini pada dasarnya berhasil melawan Gu Yue dan Su Xiaoyan. Menekan kegelisahannya, Tanggulin bertanya, Guru Sen, berapa banyak ujian yang dimiliki ujian? Dan berapa banyak poin yang perlu kita lewati? Sen Yi berkata, ada 10 percobaan dan Anda perlu 60 poin untuk lulus. Tanggulin segera mulai menghitung. Jika kita membutuhkan 60 poin dan kita bisa mendapatkan maksimum 80 poin, maka kita hanya memiliki 20 poin kelonggaran. Dengan berapa banyak poin yang kita masing-masing miliki sekarang? Gu Yue dan Su Xiaoyan seharusnya masih bisa lulus jika mereka mendapatkan poin 0 dalam percobaan ini. Tapi siapa yang tahu seberapa sulit 3 cobaan terakhir akan? Bisakah Anda memberitahu kami apa cobaan yang tersisa akan diuji? Tanya Tanggulin. Sen Yi segera menjawab. Saya tidak bisa. Tanggulin melanjutkan. Kalau begitu, dapatkah Anda memberitahu kami berapa nilai dari masing-masing dari ketiga tes ketahanan itu? 2 poin. Kata Sen Yi. Tanggulin membuat beberapa perhitungan lagi sebelum beralih ke Gu Yue dan Su Xiaoyan. Kalian berdua hanya perlu berlari 10 km. Xie Xie, kita akan menyelesaikan ketiganya. Mari kita mulai. Katanya kepada mereka. Suaranya tegas. Mereka tidak perlu keluar untuk berlari. Mereka memiliki treadmill jiwa khusus. Tak satu pun dari gadis-gadis itu yang bertanya tentang perhitungan Tanggulin. Mereka berdua percaya bahwa seseorang yang pelit seperti dia pasti akan memiliki latihan yang diperlukan dengan angka.
Tang Wulin mulai berlari di treadmill jiwa. Langkahnya secara misterius cepat. Sebagai master jiwa tipe agility, Xie bisa meledak dengan kecepatan yang lebih besar di jalan lurus ini. Namun Tang Wulin tidak akan kalah dalam lari jarak jauh. Shen Yi berjalan ke sisi treadmill Tang Wulin. Matanya membelalak dengan kecepatannya. Mengapa kamu hanya ingin mereka mencetak 2 poin? Tidakkah Anda khawatir bahwa mereka tidak akan dapat mencetak poin yang cukup di kemudian hari? Tang Wulin berkata, tubuh mereka tidak begitu kuat. Jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan dagu dan jongkok. Jika saya mendesak mereka untuk menyelesaikannya, mereka pada akhirnya tidak hanya akan membuang-buang waktu mereka tetapi juga stamina mereka, yang akan menempatkan kami pada posisi yang kurang menguntungkan dalam uji coba selanjutnya. Saya lebih suka meminta kita menghemat kekuatan dan melakukan yang terbaik dalam 3 percobaan terakhir. Lagi pula, kami mendapat skor cukup baik dalam uji coba yang kami dapatkan poinnya. Kami masih memiliki kesempatan dengan cara ini. Shen Yi tersenyum. Bagus sekali. Analisis yang menyeluruh. Tang Wulin dan Xie hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan latihan mereka. Mereka kemudian segera mengerjakan tes kedua. Squats. Tang Wulin bisa melakukan squat 50 kg seolah-olah itu bukan apa-apa. Dan dia tidak melambat sedikit pun selama durasi itu. Xie berada dalam situasi yang sama karena dia memiliki tubuh yang kokoh sebagai master jiwa tipe agility. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan jiwa, dia masih akan dengan cepat membersihkan squat. Tapi untungnya, cobaan ini tidak membatasi penggunaan kekuatan jiwa. Itu selama tes ini bahwa kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin mengungkapkan dirinya. Bahkan 10 menit kemudian, dia menyelesaikan 1000 squat lalu memulai dagu 1000. 30 menit belum berlalu ketika dia menyelesaikan ketiga tes. Gu Yue dan Su Xiaoyan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan lari 10 km mereka. Mereka beristirahat di samping sambil menunggu yang lain. Xie tertinggal Tang Wulin. Mengambil 45 menit untuk menyelesaikan ketiga tes. Meski begitu, itu sudah cukup untuk mendapatkan skor penuh. Tidak terburu-buru untuk melanjutkan. Tang Wulin dan yang lainnya beristirahat selama 15 menit lagi. Selama mereka pergi dalam 1 jam mulai, Tang Wulin dan Xie akan mendapatkan poin penuh. Gadis-gadis hanya harus menyerah pada 2 cobaan lainnya dan mereka akan baik-baik saja. Guru Shen, berapa banyak poin yang kita miliki sekarang? Tanya Tang Wulin. Shen Yi melirik formulir yang dia pegang. Setelah sidang ke-7, Tang Wulin, Anda memiliki 50 poin. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Tang Wulin ketika dia membaca itu. Tidak termasuk poin yang hilang pada percobaan keempat dan kelima. Dia saat ini memiliki skor penuh. Sejauh ini, ia menerima poin maksimum yang mungkin pada setiap percobaan. Gu Yue, 38 poin. Xie, 48 poin. Su Xiaoyan, 40 poin. Karena Gu Yue telah melestarikan kekuatannya dalam uji coba sebelumnya dan hanya menyelesaikan salah satu dari tes daya tahan, ia memiliki jumlah poin terendah dari 4. Tang Wulin dan Xie keduanya berada di zona aman. Dengan mereka masing-masing hanya mendapat 10 dan 12 poin. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi mereka untuk langsung memasuki pelataran dalam. Jadi mereka hanya harus memenuhi ambang batas kelulusan minimum. Di sisi lain, Gu Yue berada di tempat yang sulit. Dia hanya memiliki peluang 8 poin dalam 3 percobaan berikutnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa kehilangan lebih dari 3 poin pada setiap percobaan. Jika dia melakukannya, maka dia akan tersingkir. Meskipun situasi Su Xiaoyan tidak berbahaya, juga tidak jauh lebih baik. Setelah beristirahat dan menyesuaikan tubuh mereka, kelelahan Xie berkurang sementara Tang Wulin sudah dalam kondisi prima. Sedangkan untuk 2 gadis, mengingat mereka hanya berlari 10 km, mereka bernasib cukup baik. Dengan kekayaan kekuatan jiwa yang mereka miliki, hanya butuh beberapa saat untuk kembali ke kondisi puncak. Persidangan ke-8 akan segera menimpa mereka. Tang Wulin menghitung kemungkinan poin mereka saat merumuskan rencana. Persidangan ke-8 adalah pertempuran yang komprehensif. Anda akan bertarung dengan siswa saat ini di Akademi Shrek.
Lawan yang tersedia bersifat acak. Jadi keberuntungan Anda juga akan menjadi faktor. 10 menit terakhir melawan lawan Anda untuk lulus. Kalahkan mereka. Dan Anda akan menerima poin penuh. Atau nilai antara 6 dan 10 akan diberikan berdasarkan kinerja Anda. Setelah mendengar bahwa persidangan berikut akan menjadi pertempuran, Tang Hulin menghela nafas lega. Dia yakin, paling tidak, Gu Yue tidak akan menghadapi kesulitan saat ini. Adapun Su Xiaoyan, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Tang Hulin mendongak untuk mengamati warna langit. Dengan 7 cobaan di belakang mereka, senja malam kini menutupi cakrawala. Hatinya berdebar ketika dia bertanya, Guru Sen, akankah kita berempat melakukan uji coba ini bersama-sama atau satu persatu? Sen Yi meliriknya, kamu akan bergiliran besar. Lalu bisakah kita memutuskan pesanannya? Sen Yi berkata, akan ada 10 lawan untuk Anda semua untuk dipilih. Jadi bukan hanya kekuatan Anda yang diuji, tetapi juga penilaian Anda. Ada orang kuat dan lemah yang tersembunyi di antara 10 orang itu. Beberapa mungkin menahan Anda secara alami, sementara yang lain mungkin ditahan oleh Anda. Ini berarti sebagian besar kinerja Anda akan ditentukan oleh pilihan lawan Anda. Iya nih. Mereka sekarang menemukan diri mereka di sebuah ruangan besar yang bundar. Jauh lebih besar dari beberapa ruang sidang sebelumnya. Saat mereka mengambil persidangan ke-7, Sen Yi sedang mempersiapkan yang sekarang. Yang berarti bahwa 10 lawan mereka yang mungkin sudah menunggu mereka. Bersambung.